الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala al-Mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma 'allimna Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-fiqh ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu ats-tsaminah. Ini masalah yang ke-8 dari masalah yang ada di af'alil wudu, perbuatan-perbuatan dalam berwudu. Al-mas'alatu ats-tsaminatu min ta'yinil mahal. Masalah ke-8 ini masuk ke dalam kategori ta'yin al-mahal, yaitu penentuan tempat. Penentuan tempat. Ikhtalafa al-ulama'u fil mashi 'ala al-imamah. Para ulama berselisih pendapat tentang mengusap imamah. Ya, pernah nggak kepikiran bahwa saya para ulama berselisih di masalah imamah, mengusap imamah? Nggak dulu kepikiran nggak? Bahkan sampai masalah adanya mengusap imamah itu aja nggak kepikiran. Itulah kita ya. Hah? Sini jarang banget pakai imamah. Biasanya pakai imamah memang tokoh, ustadz, ya, pemimpin ormas. you know me so well lah. Ya. Tapi ada hukumnya dan rinciannya ada, dan sebagian ulama memperpanjang masalah ini gitu loh. Luar biasa. Ilmu. Perhatikan di sini, ada dua kubu ikhwan. Fa ajaza dzalika Ahmad bin Hanbal wa Abu Thawr wal Qasim bin Salam wa jama'ah. Wa mana'a min dzalika jama'atun minhum Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Gimana? Kegambar gak? Baca, kegambar gak itu? Ada dua kubu. Kubu pertama ajaza, kubu kedua mana'a. Ana ulang. Fa ajaza dzalika Ahmad bin Hanbal wa Abu Thawr wal Qasim bin Salam wa jama'ah. Itu ya, kubu pertama ya. Wa mana'a min dzalika jama'atun minhum Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah. Itu kubu kedua. Kubu pertama fa'ajaza, membolehkan mengusap imamah. Ingat, mengusap imamah. Kubu kedua mana'a, melarang itu. Oke? Yang membolehkan kubu pertama siapa? Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, Al-Qasim dan sebagian ulama. Yang melarang beberapa ulama mazhab. Imam Malik, ya, Imam Malik disebutkan pula dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Ad-Dasuqi, Hasyiat Ad-Dasuqi, atau juga di antaranya kitab At-Tafri' fi fiqh Malikin, disebutkan oleh penulisnya wala yajuzul mashu 'alal khimari wala 'alal imamah. Dalam mazhab Maliki tidak boleh mengusap khimar, tidak boleh mengusap imamah. Mazhab Maliki, ikhwan. Ya. Tapi di Indonesia ini nerapin mazhab apa ya umumnya? Syafi'i. Nanti kita tahu bagaimana mazhab Syafi'i. Seandainya antum tinggal di Granada atau daerah Spanyol, Maroko atau semisal itu, ya. Dulu mazhab Maliki tanah Hijaz. Tapi sekarang tanah Hijaz Hanbali. Ya kan? Saudi, daerah Saudi, Hanbali sekarang.
daerah Maroko, Afrika bagian sana, Spanyol sekarang mazhabnya bukan Maliki Spanyol mah. Mazhabnya Barcelona sekarang, Real Madrid. Nah, itu di sana berarti kalau ada mazhab Maliki tidak boleh perempuan mengusap khimar, tidak boleh laki-laki mengusap imamah untuk wudu. Gitu ya. Kemudian wasyafi'iyyu, mazhab Syafi'i. Tapi pemutlakan yang untuk mazhab Syafi'i, wa mana'a min dzalika jama'atu minhum Malikun wa Syafi'i. Malikun sahih, baik. Syafi'i enggak daqiq ini, khata'. Ya enggak berani bilang khata' tentang Ibnu Rushd rahimahullah. Tetapi penempatan Asy-Syafi'i dengan memutlakkan mana'a khata'. Apakah Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i itu melarang mengusap imamah secara mutlak? Tidak. Ya takbirnya beliau di sini mana'a min dzalika, mutlak dilarang, totally dilarang mengusap imamah. Mazhab Malikiyah, Syafi'i tidak. Lihat bagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitab Al-Umm. Wa uhibbu law masaha 'ala al-imamati ma'a ar-ra'si. Ini bukan enggak ada di Baitul Mujahid, dari kitab Al-Umm. Buka kitab Al-Umm sekarang. Enggak ada kitab Al-Umm. Entar bawa kitab Al-Umm sekarang. Enggak ada di internet, nyari lagi. Jauh susah carinya. Iya, kitab Al-Umm. Wa uhibbu law masaha 'ala al-imamati ma'a ar-ra's. Saya menyukai, jadi Imam Syafi'i itu dalam kitab Al-Umm itu kan beliau mendikte ya. Beliau mujtahid mutlak, ulama besar. Ya. Dan ulamanya ulama gitu loh. Wa uhibbu law masaha bi ra'sihi walau masaha ala imamatihi ma'a ras. Beliau dengan ta'bir wa uhibbu, ini kebiasaan beliau. Kadang beliau untuk menentukan hukum syar'i tapi dengan pendapat beliau dengan kalimat uhibbu atau akrahu. Uhibbu berarti aku menginginkan seperti ini, menurutku seperti ini yang benar. Kalau akrahu, aku tidak suka dengan seperti ini tidak benar itu. Dengan kalimat seperti itu. Wa uhibbu an yamsaha. Wa uhibbu law masaha 'ala al-imamati ma'a ras. Saya suka dan menurut saya ini yang benar, kata beliau, dia mengusap imamah dengan kepala juga, rambut. Oke? Ini kata Imam Syafi'i. Wa in taraka dzalika lam yadurruhu. Kalau misalnya dia meninggalkan hal tersebut, enggak masalah. Wa in taraka dzalika itu meninggalkan apa? Mengusap imamah beserta ra's. Enggak masalah. Gitu. Enggak masalah gimana nih ya? Coba kita lanjutkan. Wa in masaha 'ala al-imamati duna ar-ra'si lam yujzi'hu dzalik. Kalau dia mengusap imamah tapi enggak juga mengusap ra's, kepala, rambut, maka tidak sah. Artinya ada merasa kalau misal dia meninggalkan imamah enggak ini doang, ini paham enggak? Ulang lagi. Bagi mazhab saya, gitu ibaratnya. Kalau dia mengusap imamah, ya, dia mengusap imamah dengan juga mengusap rambut. Dan dalam mazhab Syafi'i walaupun satu helai rambut atau tiga helai rambut enggak masalah. Oke. Wa in taraka dzalika lam yadurruhu. Kalau dia enggak mengusap imamah tapi mengusap rambutnya saja sedikit, enggak masalah. Adapun kalau misalnya dia mengusap imamah dan enggak mengusap rambut, lam yujzi'u dzalik. Maka tidak sah. Ngerti enggak di sini? Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Kira-kira pantas enggak kalau dimutlakan wasyafi'iyyu di sini mana'a min dzalika? Enggak. Berarti di sini ada tafsir dalam mazhab Syafi'i bahwasanya bagi Asy-Syafi'i dan mazhab beliau dan ulama-ulama Syafi'iyah
diperbolehkan mengusap imamah tapi dengan disertai mengusap rambut juga. Jadi mengusap imamah ini bukan hukum independen, melainkan harus diikuti dengan mengusap kepala. Paham di sini, Pak? Yang tidak dibolehkan oleh Imam Syafi'i adalah mengusap imamah tanpa mengusap rambut. Gitu. Jadi memang Tabi ke ros. Iya. Betul begitu. Tapi nanti ada bantahannya. Tenang aja, Pak. Gimana lagi, paham? Gitu ya. Wa Abu Hanifah dan juga Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Abu Hanifah dalam kitab Mukhtasar Al-Quduri ya disebutkan wala yajuzul mashu 'ala al-imamati wal qalansuwah. Tidak boleh mengusap imamah dan juga qalansuwah. Qalansuwah ini qalansuwah. 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 Kalau qalansuwah iya, tapi di sini ada imamah. Apakah imamah dan qalansuwah itu sama persis? Enggak, tidak. Ya kan? Imamah itu lebih ada masyaqqah untuk melepas atau memakainya. Kalau qalansuwah gampang plek dia selesai. Ya kan? Nah, tapi dalam mazhab Abu Hanifah enggak, dua-duanya. Sebagian ulama mengatakan imamah boleh, qalansuwah enggak, dan ini lebih tepat itu. Qalansuwah karena apa? Karena tidak bisa dikiaskan dengan imamah. Kalau ada hadis-hadis tentang imamah, qalansuwah enggak dikiaskan dengannya, enggak. Oke. Lanjut. Kita menuju di sini jadi ada berapa mazhab ikhwan? Sebenarnya ada 3 ya. Atau 2 tetap. Tapi Syafi'i kita masukkan ke mazhab yang membolehkan. Hanya ditambahkan adapun untuk Syafi'i membolehkan tanpa istiqlalnya imamah dalam mengusap, melainkan harus juga dengan mengusap kepala, rambut. Ya. Ada yang kurang di sini dari yang membolehkan, yaitu Daud Az-Zahiri dalam mazhab Az-Zahiri. Ya, dibolehkan. Sebenarnya mengusap imamah itu telah ternukilkan dari sebagian sahabat gitu loh. Jadi seharusnya sih hal ini tidak perlu dijadikan sebagai khilafiyah. Karena sebagian sahabat melakukannya kok, kenapa nggak boleh gitu loh. Padahal sahabat mereka yang paling pintar. Tapi kita pahami dalilnya dulu ya. Dalilnya dulu. Antum pelajari baik-baik. Dengerin, nggak ada di kitab. Nggak ada di kitab. Jangan dulu. Nanti membaca yang di kitab ini nanti setelah anak tuturkan beberapa dalil. Jadi masing-masing mazhab ini mempunyai dalil. Dalil jawaz dan dalil mana? Dalil ulama yang membolehkan ada nggak? Ada. Dalil ulama yang mengharamkan, melarang juga ada gitu loh. Dalil yang membolehkan pertama hadis riwayat Muslim dari Bilal bin Rabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar. Bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kedua sepatu dan juga mengusap khimar. Maksudnya khimar di sini al-imamah. Maksudnya al-khimar di sini al-imamah. Hadis riwayat Muslim. Ya, disebutkan dalam kitab Ikmalul Mu'lim bi Faidil Muslim karya Al-Qadhi Iyad, yuridu bil khimari al-imamah. Yang dimaksud khimar di sini adalah al-imamah, imamah. Jadi kata Bilal, Rasulullah SAW mengusap kedua sepatunya dan imamah, khimar. Khimar sini bukan jilbab, ya. Karena beliau kan anna Rasulullah SAW masaha 'alal khuffaini wal khimar. Emang Rasulullah pakai jilbab? Maksudnya di sini kayak jilbab itu yang lagi di penjara tuh ya. Ini gibah bukan nama segini. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah pada teman kita itu yang lagi di penjara. Kesian. Dah kita nggak usah nyambung ke sana. Hah? Apa? Iya. Semoga Allah Ta'ala membuka pintu hidayah buat dia itu.
lisannya itu udah mencelakakan banyak pihak soalnya. Ya, tapi kenapa enggak kalau hidayah Allah Ta'ala buat dia, ya kan? Walaupun begitu orangnya, tapi kan hidayah Allah Ta'ala. Dan ana masih berharap seperti itu. Yang ana khawatirkan ikhwan malah justru ke situ ya. Tapi enggak apa, sedikit. Kita ini selama ini memang dalam rangka membuli dia nih. Dan memang pantas dia diperlakukan seperti itu pantas. Karena buruknya sikapnya. Tetapi oke, setelah itu kita khawatir enggak sama diri kita, gitu kan ya? Sebagaimana Rasulullah SAW khawatir pada diri sahabatnya. Ya Rasulullah, hal takhafu alaina? Apakah engkau khawatir akan diri kami? Naam. Ya, karena innal qulub baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati, ya. Boleh jadi kemudian dia nanti berbalik kalbunya menjadi orang saleh. Kita yang dalam kondisi aman, ayo. Enggak tahu jadi apa nanti. Kita enggak tahu. Ya, jadi jangan merasa aman. Tapi lanjut. Rasulullah SAW mengusap khufnya dan khimar. Khimar maksudnya sini apa? Imamah. Benar kata Al-Qadhi Iyad, maksudnya imamah. Karena Rasulullah nggak pakai jilbab. Kemudian yang kedua, dalil kedua dari Bukhari. Tadi dari Muslim, sekarang dari Bukhari. Dari Umayyah. Beliau berkata, Ra'aitu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khuffaihi. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap imamahnya dan kedua khufnya. Jelas, ini hadis Bukhari Muslim. Tapi kira-kira apa perlu kita kemudian mengatakan tidak boleh gitu. Tapi nanti kita lihat hadis kita lihat alasan mereka ya. Antum penasaran enggak alasan orang-orang yang melarang? Enggak penasaran? Penasaran enggak antum? Masa kalau dari wajah antum enggak. Tapi lihat nanti. Baik. Tahu dua hadis sudah Bukhari Muslim itu. Yang ketiga. Yang ketiga ini hadis riwayat Abu Daud dan pernah kita bahas kemarin. Masih ingat enggak apa? Al-asaib wat tasakhin. Masih ingat? Dari Thauban berkata ba'atha Rasulullah SAW sariyatan. Masih ingat sariyah? Rasulullah SAW mengutus pasukan malam. Fa asabahumul bard, kemudian mereka kedinginan. Falamma qadamu ala Rasulillah SAW amarahum am yamsahu ala al-asaibi wat tasakhin. Ketika mereka datang ke Nabi SAW, Nabi memerintahkan mereka untuk apa? Pas wudu, udah al-asaib dan tasakhin. Apa itu al-asaib? Al-asaib itu imamah, tasakhin itu sepatu. Dimasak aja. Boleh. Dan itu yang waktu itu kita bilang asaib tanpa apa? Tanpa rambut. Ya kan? Cuman usap. Masih enggak Alwi? Sunan Abi Daud. Hari apa itu kita? Hari Sunan Abi Daud. Kayak baru-baru ini deh. Minggu kemarin saya. Kemarin. Jumat kali ya. Iya enggak? Kamis kali. Oh, sebelum Anda jadwalin fix yang itu ya. Sabtu kayaknya, ya. Iya, kayaknya Sabtu. Iya, ala kulli hal. Kemudian itu hadis riwayat Abu Dawud dan itu sudah kita pelajari, jelas itu. Kemudian yang keempat, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah SAW masaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah. Rasulullah SAW mengusap nasiyahnya. Ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Nasiyah itu apa? Ke bagian depan rambut ya. Bagian depan. Dan imamahnya. Ini yang pernah kita pelajari ini. Mazhab Syafi'i menjamak hadis yang memutlakkan dan hadis yang menyatakan adanya nasiyah juga dipakai. Ya enggak? Ya begitu. Jadi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i juga ada alasan di hadis Mughirah ini. Di hadis Mughirah ini juga maka itulah yang kemudian ditentukan, jangan cuman ini doang. Ya apa namanya? Imamah doang. Itu dalil-dalil ulama-ulama yang membolehkan. Jadi Imam Syafi'i kita masukkan kemana sekarang? Yang membolehkan. Baik, sekarang dalil-dalil yang tidak membolehkan. Lihat.
Pertama, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu bi ru'usikum." Itu dalilnya. Gimana pendalilannya gimana? Anu paham enggak? Pendalilannya gimana? Basuh, usaplah kepala kalian, rambut-rambut kalian. Di sini menjadi dalil yang jelas kata para ulama yang melarang bahwasanya masah itu hanya dicukupkan pada kepala saja. Barang siapa yang mengusap imamahnya maka dia belum mengusap kepala. Boleh dibilang ini jamaah ini apa? Berkata dalam arti lain, antum enggak boleh mengusap imamah tok. Yang penting antum usap kepala. Paham enggak sih? Sama kayak mazhab Syafi'i ya? Sama aja antum membasuh kaki aja, nggak boleh mengusap kok. Ya itu nanti bantahannya. Itu bantahannya. Ya. Karena imamah ini penghalang sesuai dengan mazhab Syafi'i enggak? Jadi mazhab Syafi'i itu satu sisi pro dengan yang membolehkan, satu sisi pro dengan yang melarang. Ya, soalnya bagus juga karena dua-duanya dapat dan itu juga tadi kan hadis Mughirah seperti itu. Cuman apakah hadis Mughirah itu mengusap imamah dan mengusap rambut itu menjadi persyaratan, itu dia menjadi khilafiyah. Kalau dalam Syafi'iyah itu persyaratan. Kalau dalam mazhab Ahmad enggak disyaratkan harus nasiyah tapi cukup ini. Tapi kalau pakai nasiyah enggak masalah gitu loh. Itulah para ulama ya, bukan berarti mereka pengen berselisih. Jadi para ulama tuh pada awalnya sepakati dulu ini, furu'nya kemudian ternyata kita berselisih gitu. Kalau kita kan kadang-kadang kita berselisih dulu, cari perselisihan dulu. Sepakatnya enggak ada. Ya kan? Ada orang baru, dai baru, cari dulu kesalahan dia, gitu. Gitu, kata khusudzonin dulu gitu. Tahdir dulu. Ya. Gitu. Bedanya kita tingkahnya dengan ulama rabbaniyun, ya gitu loh. Oke. Alasan kedua ikhwan, bahwasanya mengusap imamah atau mengusap benda-benda yang menjadi penghalang anggota tubuh itu pasti harusnya ada sebab. Kalau dibolehin harus ada sebab. Sebabnya apa? Harusnya masyaqqah, ya kan? Kayak perban. Kenapa enggak apa-apa? Karena masyaqqah. Kesulitan. Kata mereka ulama yang kedua nih, wala masyaqqata fi mashir ra's. Dan tidak ada kesulitan dalam mengusap kepala. Ya enggak? Ya buka aja napa gitu kan? Ya. Kemudian ditanyakan, lalu gimana dengan mereka jawab, kalau ghuslur rijlain beda dengan mengusap kepala. Kata mereka, antum boleh ada masyaqqah kan ghuslur rijlain. Kalau antum buka kedinginan karena harus dighusl. Ya enggak? Adapun kepala antum sedikit sebagian aja enggak masalah gitu. Ya paham enggak? Nah, apa susahnya sih? Imam mau buka sedikit aja gitu. Atau enggak apa-apalah pakai imamah tapi giniin kayak Rasulullah melakukan itu. Bagian atas ini. Bagian gini, set gitu. Kena. Paham di sini ya? Iya, jadi harus tetap kena gitu loh. Gimana? Antum mulai gimana kerasaannya? Logis enggak beneran? Logis kan? Awal-awal kita bilang, ini ngapain sih tentang hadis Nabi kan gitu kira-kira. Tapi ternyata pas dipikir ternyata dari mereka benar juga sih gitu kan ya. Logis juga benar ya. Dan mereka juga ya di sini dalam rangka apa? Menjaga syariat Allah, bukan dalam rangka pengen ribut doang, enggak kayak kita. Kita tuh ribut aja dulu. Nanti baru sepakatin tapi ribut lagi. Tapi enggak, ini benar juga. Karena kalau dipikir-pikir, kalau antum membantah, lah terus gimana dengan kiaskan dengan ini kaki ini masalah khufain? Beda masalah khufain dengan masalah ras. Kalau masalah khufain ini memang kenapa disyaratkan darurat dibolehkan masalah khufain diberi rukhsah? Karena
Karena ada kemungkinannya ketika dibuka kemudian kan wajib untuk dibasuh, dicuci. Kan dingin. Itu ada kemungkinan masyaqqah. Adapun kok kepala itu enggak ada masyaqqah-masyaqqahnya sama sekali. Antum bisa mengusap kepala dengan menggunakan imamah. Emang imamah seketat apa sih? Kan bisa antum giniin. Ini kayak Rasulullah lakukan. Ini dimulai dari ini. Kena darah rambut dan selesai. Paham enggak di situ? Nah, ini yang repotnya kemudian bagaimana dengan sebagian ulama Hanabilah yang mengharuskan apa? Gini. Gitu kan. Makanya ulama Hanabilah mereka membolehkan secara mutlak masa alal imamah walaupun enggak pakai rambut. Gitu kan, walaupun enggak masah rambut. Itu jawaban mereka. Ya. Dan juga mereka memberi alasan juga. Ar-ra's farduhu al-masah. Pada awal asalnya kepala fardunya masah. Ini untuk jawaban antum kalau misalnya antum bilang, "Lah, kalau ini enggak boleh kok ini boleh?" Mereka bilang juga tadi alasan tadi, sekarang ada lagi alasannya. Mas, kepala itu fardunya masah kan? Harusnya masah bukan ya? Masah. Kaki harusnya apa? Ghusl. Baik. Kalau memang itu rukhsah, harusnya ada perubahan tata cara dong, ya enggak? Kalau misalnya sepatu bener dia, kalau kita pakai kaki doang, ghusl kan? Masah. Pakai sepatu jadi masah. Kalau ini masa membadal masah dengan masah, mengganti masah dengan masah juga, gimana? Iya juga ya. Itulah rukhsah. Rukhsah kan berarti kan ada pergantian kan harusnya kan? Dari puasa wajib diganti dengan tidak wajib. Ya enggak? Betul enggak? Iya. Apalagi rukhsah lain coba. Salat tadinya boleh ya qasar. Ya, tadi 4 menjadi 2 boleh. Ya kalau salat subuh dirukhsah enggak dirukhsah, dia dua tetap. Masa salat subuh saya meniatkan ini sebagai rukhsah 2 juga, ya terus ngapain antum dirukhsah gitu kan ya? Gimana? Keren ya? Keren. Ajib, kena deh. Luar biasa kan? Ya terus kan harus maksudnya. Ya sebagaimana tadi kalau salat subuh kan ada rukhsah bagi safar, kenapa enggak ada rukhsah? Hah? Diringkas gitu. Kenapa enggak ada rukhsah gimana? Ya kan kalau musafir sama kan ada rukhsah dalam salat. Kenapa salat subuh enggak dirukhsah sekalian jadi 1 rakaat? Iya. Kalau mengambil harus rukhsah itu harus berbeda maksudnya gitu. Iya. Tapi memang kan enggak dirukhsah salat subuh. Yang dirukhsah hanyalah yang 4 rakaat. 4 rakaat. Itu dari segi qosornya. Kalau dari segi jamaahnya enggak bisa subuh. Kan bisa ada perubahan kalau dari segi jamaahnya, itu perubahan hal yang berubah dari normalnya lah gitu, kondisi normal. Lah kalau ini masa juga kan sama aja masa. Itu kata mereka. Walaupun ya kita nggak ikut mazhab itu gitu loh, karena hadisnya jelas gitu, nggak usah diotak-atik lagi. Tapi benar juga kata mereka benar. Mereka pakai kaidah syar'iyyah gitu, benar. Namanya rukhsah ya seperti itu. Nah, apalagi rukhsah sholat berjamaah karena hujan, tadinya wajib menjadi tidak wajib. Safar nggak wajib, Jumatan tadinya wajib menjadi tidak wajib gitu kan. Lah kalau bodoh-bodoh baik wajib sama-sama wajib dengan tata cara yang sama, apa bedanya rukhsah dengan azimah gitu loh. Oke, itu poin ya, Masya Allah. Poin ketiga. Poin pertama tadi dalil dari ayat ya Al-Maidah, wamsahu birusikum. Poin kedua dalil dari kaidah syar'iyyah. Masalah rukhsah dan tidak rukhsah harus beda gitu. Kemudian dalil yang ketiga yaitu ulama yang melarang ini menemukan adanya ta'arud. Ta'arud itu pertentangan antara adillah. Ada at-ta'arud, kontradiksi bainal adillah, antara dalil-dalil. Bagaimana ta'arudnya? Antara hadis-hadis yang tadi disebutkan oleh para ulama ini. Lihat. Hadis Bukhari tadi hadis Bilal, hadis Muslim. Hadis Bukhari, hadis Umayyah, kemudian hadisnya Tsauban, Abu Dawud yang pernah kita pelajari. Itu semua menjabarkan secara mutlak
Rasulullah SAW mengusap imamahnya, ya enggak? Mutlak enggak? Kemudian hadis Mughirah yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, masaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah. Dua-duanya dipakai. Imamah dan nasiyah. Maka kata ulama yang melarang ini terjadi kegoncangan. Satu model hadis itu mutlak imamah doang, yang ini imamah dan kepala juga. Paham enggak di sini, kawan? Daripada bingung mendingan udah enggak usah. Kepala aja, kembali ke asal. Paham di sini? Iya, karena di sini dan memang itu pakai kaidah. Ketika hadis-hadis itu dalil-dalil ta'arud, bisa enggak kita menjamak, itu yang pertama. Menjamak gitu. Menjamak itu mengkolab semuanya, mengkompromikan semuanya, gimana? Bisa Bang, berhasil enggak gitu loh. Ternyata enggak bisa, ya kita cari dari sisi nasikh dan mansukhnya, ada enggak sejarahnya? Enggak ada. Tarjih pun enggak bisa. Ya udah, kalau kita mengamalkan yang asalnya aja. Asalnya apa? Masalah ras gitu. Gimana ikhwan? Ajib enggak? Antum nyangka enggak sampai segininya? Enggak nyangka. Tapi kalau ini di kajian antum kena nyambung gitu loh. Tapi kalau antum jabarkan ke orangnya enggak bisa. Iya. Berat ini, ilmu berat, bukan ilmu ringan. Gimana ya? Paham ya insyaallah ya? Itu sebabnya, ikhwan. Baik, Anda baca lagi sini. Berkata Ibnu Rushd Al-Hafidh rahimahullah taala, masyaallah. Wa sababu ikhtilafihim fi dzalika. Nah, sebab ikhtilafnya dalam masalah ini apa? Ikhtilafuhum fi wujubil amali bil atharil waridi fi dzalika min haditsil Mughirah wa ghairihi annahu alaihi salatu wassalamu masaha binasiyatihi wa 'ala al-imamah wa qiyasan 'ala al-khuff. Sebabnya apa? Pertama, ikhtilafnya mereka dalam hal mewajibkan amalan dengan athar yang terwiridkan dari Mughirah bin Syu'ban dan lainnya. Nabi SAW mengusap nasiyah dan juga imamah. Ini wajib nggak kita mengamalkan semua itu? Dan kiasan terhadap khuf. Nah ini juga kan tinjauan juga kiasan. Tapi itu sudah dibantah oleh ulama yang melarang tadi. Walidzalika ishtaratu aktsaruhum lubsuha ala taharah. Nah ulama yang membolehkan mengusap imamah, kebanyakan ulama tersebut mensyaratkan seperti mereka mensyaratkan untuk khuf, yaitu berlaku mengusap imamah kalau imamah tersebut dipakai dalam keadaan orang itu tidak berhadas. Ngerti enggak? Imamah itu dipakai dalam kondisi orang itu tidak berhadas. Paham? Jadi kalau khuf kan antum boleh mengusap kaos kaki atau sepatu, tapi dengan syarat ketika antum pakai sepatu itu antum tidak dalam kondisi berhadas. Antum dalam kondisi sudah wudu. Paham di sini, kawan? Begitupun dengan imamah. Kalau antum pakai imamah, antum dalam kondisi lagi haid misal, enggak mungkin antum haid. Junub, ya enggak mungkin juga antum wudu karena junub. Antum dalam kondisi apa? Tadi kentut misalnya, kentut kemudian pakai imamah. Pokoknya setiap habis kentut pakai imamah. Hah? Gitu kan? Maka berarti antum pakai imamah dalam kondisi apa? Tidak suci. Maka nanti pas mau wudu, boleh nggak antum wudu masa alal imamah? Menurut sebagian ulama, nggak boleh, harus dilepas. Itu syaratnya, sama seperti sepatu. Gimana Umar, paham sampai sini? Wahadal, tapi ini sebagian ulama, sebagiannya lagi tidak mensyaratkan itu, karena bagaimanapun khuffain dengan imamah tetap berbeda soal. Kata sebagian ulama lagi, ya. Wahadal hadithu innama raddahu man raddahu. Hadis ini dibantah oleh orang yang membantahnya dengan alasan apa? Membantah atau bukan membantah, maksudnya bukan membantah Rasulullah, tapi menolak hadis ini ada minimal
tiga kemungkinan menolak hadis ini. Hadis yang tadi Anda sebutkan, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Bilal, hadis Thauban, itu mereka tidak amalkan. Ada beberapa kemungkinan, minimal tiga. Imma li'annahu lam yasihha indahu. Ada ulama yang berpendapat hadis-hadis ini tidak sahih, dan ini salah, khata. Karena sebagian hadisnya Bukhari dan Muslim. Antum mau tidak sahihin apa? Gitu kan? Kemudian imma taib, hadis itu sahih. Imma li'anna zahiral kitabi 'aradahu indahu. Ai a'ni al-amra fihi bimashi ra's. Ini yang alasan kedua kenapa enggak pakai hadis tadi. Karena zahir al-kitab wamsahu bi ru'usikum itu bertentangan dengan hadis ini, maka lebih pilih apa? Ayat. Seharusnya kan sebenarnya metode pertama yaitu kolaborasi kan bisa enggak digabung. Tapi mereka enggak milih itu, mereka langsung apa mentarjih bahwasanya ayat ini lebih kuat. Ya, paham ya? Atau mereka menolak hadis tersebut disebabkan faktor ketiga. Wa imma li'annahu lam yashtahiril 'amalu bihi 'inda man yashtarihu min man yashtaritu istiharul 'amali fima nuqila min tariqil ahadi wa bi khassatin fil madinati 'al ma'lumin min madhhabi Malikin annahu yara istiharul 'amal. Itu alasan ketiga. Apa alasannya kok enggak pakai hadis tersebut? Bisa jadi karena mengamalkan pengusapan terhadap imamah itu tidak populer bagi madhab yang mensyaratkan adanya popularitas pengamalan, yaitu maksudnya di sini madhab Malik. Di antara spesialisasi madhab Imam Malik itu adalah mereka berdalil dengan amalu ahlil Madinah namanya, amalan keumuman penduduk Madinah. Paham gak di sini, kawan? Nah, wallahu a'lam. Menurut Imam Malik dan madhab Malikiyah, para ulama Malikiyah, bahwasanya mengusap imamah itu tidak populer di kota Madinah di zamannya Imam Malik. Walaupun hal ini dipertanyakan juga oleh sebagian ulama. Masa sih? Bukankah Madinah dulunya adalah ya negerinya para sahabat? Dan mereka mengusap imamah, Abu Bakar dan lain-lain mengusap imamah. Diriwayatkan seperti itu. Kok di Madinah enggak populer gitu? Ya itu masalahnya. Apakah benar atau tidak gitu tidak populernya itu wallahu a'lam. Tapi Imam Malik melihatnya ini bukan amalan ahli Madinah. Ya, kalau kita pelajari nanti misalnya usulnya mazhab Maliki, di antara usul mazhab Maliki yang tidak ada di mazhab lain adalah Imam Malik bermadhab apa menjadikan Ahlul Madinah amalan mereka itu sebagai dalil. Tapi sebagian ulama lainnya, mazhab lainnya tidak mengatakan enggak itu amalan manusia biasa, belum tentu itu bisa menjadi sandaran hukum kecuali kalau ada dalilnya. Begitu ya. Nah, ini mazhab Imam Malik. Jadi wallahu a'lam sebagian ulama Malikiyah lebih berpihak ke tidak diamalkannya ini walaupun hadisnya ada. Tapi karena enggak populer di Madinah, enggak, kita melarang, kita enggak. Gitu. Seandainya hadis-hadis ini menurut mereka benar, maka pastilah orang-orang Madinah melakukannya. Karena Madinahnya kan kota Nabawi, gitu kan. Dan para sahabat. Ya. Gimana alasannya? Masya Allah ya. Udah capek antum? Udah capek? Letih dengan ini semua? Bisakah antum? Baik, wa huwa haditsun kharrajahu Muslim wa qala fihi Abu Umar ibnu Abdul Bar innahu haditsun ma'lul, sampai Ibnu Abdul Bar ahli hadis Maliki itu mengatakan itu hadis yang cacat. Wa fi ba'dhi turuqihi annahu masaha al-imamah wa lam yadhkurin nasiyah, itu sebabnya karena di sebagian jalur riwayat hadis disebutkan Rasulullah SAW mengusap imamah tanpa mengusap nasiyah. ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على الإمام المسح على الناصية إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد. Oleh karena itu sebagian ulama tidak mensyaratkan masah ala imamah, tidak disyaratkan harus masah ala nasiyah juga, karena tidak bisa bertemu berkumpul al aslu dan badal dalam perbuatan yang sama. Taib, asalnya itu masah ala ras atau al imamah
asalnya. Senros. Ar-ras asalnya. Badalnya ini kan. Lah kalau antum lakukan dua-duanya berarti mengumpulkan asal dan badal. Buat apa antum melakukan badal pengganti kalau asalnya sudah ada? Gitu, paham nggak? Ada ustadz yang ngajar rutin di sini, ustadznya ada, antum nyari badal, ngapain dikolab gitu dua-duanya? Ya nggak bisa, gitu ya, paham ya? Itu alasannya, itu alasan logis sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, kan udah ada hadisnya. Dah cukup aja antum ikut hadis, bismillah. Tapi bukan berarti ulama yang melarang ini berarti mereka menentang hadis. Mereka nggak bermaksud dengan itu, gitu loh. Sama ya, gitu ya. Gitu. Misalnya menjaga jarak seperti ini, ya ini khilafus sunnah. Tapi orang-orang yang melakukannya bukan berarti mereka bermaksud menentang sunnah. Mereka punya alasan dari kaidah-kaidah gitu loh. Walaupun ya sebaiknya kita biasa aja, sebaiknya. Cuman ya Allah alam, Allah lebih tahu. Cuman nggak baik. Hah? Sebaiknya Cuman nggak baik. jadi nggak baik kalau sebaiknya. Iya. Serantum dah. Ya. Oke, cukup sampai situ aja, udah penat ini malah. Antum mikirnya aja udah penat, ngejelasinnya tuh lebih penat sebenarnya. Iya. Untuk memahamkan orang Mana? Hah? Iya, menjelaskan ke Abu Maryam sama mana itu juga berat. Berat. Kayak menjelaskan ke Abu Maryam itu, Masya Allah. Melihat mimik wajahnya itu membayangkan itu Yang wajah Abu Maryam aja dah. Jadi setelah kau melihat mimik antum tuh, Masya Allah, masyakoh kabiroh gitu loh. Iya. Namun ketika udah selesai kajian, itu seperti ditanya, antum pernah mengalami kesulitan nggak? Alhamdulillah nggak pernah. Oke, kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.